Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga tetap sehat semua. Sebagai sebuah renungan, pendidikan itu katanya membebaskan. Guru atau pendidik memiliki pengaruh yang luar biasa, tak ada batasnya. Tidak ada yang bisa mengatakan di mana pengaruh seseorang yang mendidik dengan baik atau tidak baik ini bisa berhenti. Semua yang dilakukan manusia bisa jadi merupakan hasil pengaruh atau didikan orang yang mendidiknya dulu, sedikit ataupun banyak. Setidaknya itu menurut Henry Brock Adams. Ya, di antara semua elemen pendidikan, guru masih menempati posisi sebagai ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah pendidikan. Kualitas seorang guru sangat menentukan kualitas sekolah, kualitas siswa, dan kualitas pendidikan itu sendiri. Merebaknya persoalan sosial di kalangan pelajar, jangan-jangan salah satunya disebabkan oleh kegagalan guru dalam mendidik siswa-siswanya di sekolah. Karena itulah, seorang guru diharapkan mampu mengembangkan imajinasi berpikirnya dengan terus-menerus melihat perkembangan situasi dan kondisi yang cepat berubah. Kepekaan inilah yang dapat melahirkan guru-guru yang kreatif, inovatif, bahkan mampu menciptakan perubahan, menghadirkan sesuatu yang baru, dan hari-harinya selalu menuju perbaikan ke arah yang lebih baik. Menjadi guru adalah sebuah pilihan yang jenius dan amanah, karena memang modal utama guru adalah nurani, bukan akademiknya. Maka apapun latar belakang pendidikannya, jika tidak memiliki nurani untuk menjadi seorang guru, maka orang ini belum layak untuk menjadi pendidik anak-anak di masa depan. Namun apapun latar belakang pendidikannya, jika nuraninya muncul, maka ia layak berhak menjadi seorang guru. Dengan demikian, menjadi guru adalah panggilan nurani, panggilan jiwa. Saat guru melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan panggilan nurani, maka ia akan mendidik dengan hati yang siap memancarkan antusiasme positif, menularkan semangat kerja, menularkan semangat belajar yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan siswa, dan menghiraukan panggilan-panggilan yang lainnya. Entah itu panggilan perut, panggilan ekonomi, atau bahkan karena tidak ingin disebut pengangguran. Betapa strategisnya profesi guru dalam kehidupan, hingga jika seorang dokter salah mendiagnosis sebuah penyakit dan memberikan obat yang salah, maka hanya satu nyawa yang melayang. Namun, jika seorang guru salah mengajar dan mendidik tanpa nurani, maka bukan hanya satu orang yang terbunuh, namun ribuan generasi akan melayang potensinya. Dan kesalahan seperti itu tidak bisa ditebus dengan material, karena usia yang telah terpakai tidak dapat dikembalikan. Maka guru adalah profesi yang terhormat. Kita harus ingat, sehebat apapun seorang dokter, sepandai apapun seorang arsitek, setangguh apapun seorang petinju, dan selihai apapun seorang pemain sepak bola, atau bahkan kehormatan menjadi seorang presiden pun, semua itu kehebatannya tidak terlepas dari peran seorang guru. Dengan begitu, menjadi guru adalah profesi yang harus disyukuri dan dijalani dengan nurani suci, sebagai pertanggungjawaban terhadap masa depan anak-anak dan pertanggungjawaban kelak kita di hadapan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit atau
atau ada beberapa sekolah yang mestinya bertanggung jawab pada pendidikan anak, dalam hal ini karena mengklaim sebagai lembaga pendidikan, ternyata sama sekali tak melakukan proses pendidikan, melainkan hanya menjadi lembaga yang memaksa anak untuk mengikuti kurikulum yang kaku dan sudah cenderung ketinggalan zaman. Guru-guru yang diharapkan menjadi pengganti orang tua dianggap kurang mampu membantu permasalahan sosial siswa yang sedang dihadapinya. Guru dianggap lebih suka memberikan pelajaran daripada mendidik dan melakukan pendekatan psikologis untuk bisa membantu memecahkan masalah anak-anak muridnya. Guru-guru juga dianggap lebih suka saling melempar tanggung jawab ketimbang merasa ikut bertanggung jawab sebagai seorang pendidik. Dan yang sungguh menyakitkan, ternyata banyak anggapan di dalam pemerintahan kita, khususnya yang bertanggung jawab pada bidang pendidikan, bahwa katanya hanya mementingkan masalah nilai-nilai, angka-angka, dan ujian-ujian tulis semata. Pemerintah kita seolah menutup mata terhadap menurunnya perilaku moral, rusaknya anak-anak sekolah, dan meningkatnya perilaku kekerasan di kalangan remaja. Ada anggapan-anggapan seperti ini. Tentunya jelas ukuran keberhasilan pendidikan itu diletakkan pada menjawab soal-soal ujian dan target-target perolehan nilai. Itu yang tergambarkan sekarang, bukan pada indikator moral dan pengembangan karakter anak didik. Sehingga pada akhirnya kita mendapati banyaknya anak-anak yang mendapat nilai tinggi namun moralnya tak mumpuni. Ini menyedihkan. Sudah saatnya kita sadar akan hal ini semua, bahwa jauh lebih penting mengajari anak-anak kita tentang moral, attitude, dan karakter building daripada hanya sekedar mementingkan nilai-nilai yang tinggi, nilai rapot yang tinggi, nilai ulangan yang tinggi, dan lain-lainnya. Itu persoalan ke nomor sekian. Karena kita harus tahu bahwa kehidupan lebih mengharapkan orang-orang yang bermoral dan berkarakter untuk membangun sebuah tatanan kehidupan yang jauh lebih baik. Semoga bangsa kita mampu menggapai itu.